warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurisa Fitri dengan NIM J1A 023 Saya Siti Halimah Sadiah dengan NIM J1A 023 Saya Siti Riyandi Mulia dengan NIM J1A 023 Oke, baiklah. Jadi judul presentasi kami pada kali ini yaitu analisis metode pengeringan pada pisang sale. Nah, pada presentasi ini ada beberapa poin bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Baiklah, pada bagian pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi pisang merupakan salah satu produk pertanian yang melimpah karena dapat tumbuh hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Produksi pisang di Indonesia tersebar seluruh provinsi Gorontalo, salah satunya diantaranya Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2020 bahwa produksi pisang 5 tahun terakhir mengalami naik turun, yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Buah pisang dapat dikonsumsi dengan berbagai cara, dapat dimakan secara langsung maupun diolah menjadi berbagai macam produk olahan makanan. Nah, di mana salah satunya adalah pisang sale atau pisang dampo. Pisang sale merupakan salah satu produk olahan yang sangat digemari oleh masyarakat karena di mana sangat mudah dibuat dan juga memiliki banyak keuntungan dalam produksinya. Jadi pisang sale merupakan satu produk yang sangat digemari oleh masyarakat mulai dari anak-anak sampai dewasa. Karena rasanya yang manis, gurih, serta rasanya yang begitu nikmat. Di samping itu, pisang merupakan makanan yang sehat karena memiliki kandungan gizi nutrisi yang sangat tinggi. Nah, olahan pisang menjadi pisang sale dapat meningkatkan kemajuan ataupun bisa mendapatkan keuntungan bagi para petani, di mana bisa menghemat ongkos produksi dan juga bisa menghemat transportasi serta menambah keuntungan bagi sebuah produsen dalam mengolah pisang, dan juga bisa mempermudah proses pemasaran dari pisang tersebut. Nah, uang pisang yang sudah masak tidak dapat disimpan atau tidak dapat bertahan lama. Nah, makanya akan diolah menjadi pisang sale. Pisang sale merupakan hasil olahan dari pisang masak yang diiris tipis, kemudian diawetkan dengan cara pengeringan hingga kadar air menurun. Pisang sale merupakan makanan semi basah, di mana dengan cara pengeringan tanpa pengawetan. Pengeringan pisang berfungsi untuk mengurangi kadar air di dalam pisang tersebut, sehingga pisang sale dapat disimpan dan tahan lama, bisa dibawa pergi kemanapun tanpa harus memikirkan akan terjadi kontaminasi. Oke, yang selanjutnya itu mutu pisang sale sangat dipengaruhi oleh cara pengolahan, penyimpanan produk, serta jenis pisang yang digunakan. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, menganalisis cara meningkatkan efisiensi pengeringan pisang sale dan waktu pengeringan dapat diperpendek tanpa mengurangi kualitas produk. Yang kedua, mengidentifikasi metode pengeringan yang paling efektif dalam mempertahankan kualitas gizi dan organoleptik pisang sale. Dan yang ketiga, ada mengidentifikasi metode pengeringan yang lebih ekonomis dalam produksi pisang sale dalam skala besar. Adapun pengertian pengeringan menurut Muhtadi tahun 2009, pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian kadar air atau water activity dari suatu bahan dengan menggunakan energi panas. Keuntungan pengeringan adalah bahan menjadi tahan lama, disimpan, dan volume bagian menjadi lebih kecil sehingga mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan dan pengempakan. Di sisi lain, pengeringan menyebabkan sifat asli bahan mengalami perubahan, penurunan mutu, dan memerlukan penanganan tambahan yaitu rehidrasi. Oke, baiklah. Yang selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Jadi pada bagian pembahasan ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu cara meningkatkan efisiensi pengeringan pisang sale. Waktu pengeringan dapat diperpendek tanpa mengurangi kualitas produk. Jadi pada poin pembahasan ini ada beberapa poin lagi, yaitu pertama, penggunaan pengering mekanis untuk pengeringan efisien. Jadi mengganti metode pengeringan tradisional menjadi pengering mekanis seperti oven dan juga dryer ataupun lainnya menjadi langkah penting untuk mempercepat waktu pengeringan pisang sale. Pengering mekanis dapat menghasilkan panas yang lebih konsisten dan juga terkontrol, sehingga mempercepat penguapan air dari pisang tanpa merusak kualitas produk pisang sale. Yaitu cara lain untuk mempercepat pengeringan adalah dengan memotong pisang menjadi irisan yang tipis dan juga seragam. Irisan yang tipis memiliki luas permukaan yang lebih besar, memungkinkan penguapan air terjadi lebih cepat. Ketebalan irisan sekitar 3-5 mm, biasanya ideal untuk proses pengeringan. Selain itu, irisan yang seragam memastikan panas menyebar secara merata, sehingga tidak ada bagian yang terlalu basah ataupun terlalu kering.
Selanjutnya ada metode pra-pengeringan untuk mengurangi kadar air awal. Jadi sebelum memasuki tahap pengeringan utama, penerapan metode pra-pengeringan seperti blanching dan dapat membantu mengurangi kadar air awal pada pisang. Blanching dilakukan dengan mencelupkan irisan pisang dalam air panas selama beberapa detik yang membantu membuka pori-pori pisang dan mempermudah penguapan air untuk pengeringan. Selain itu, metode ini juga berfungsi untuk mempertahankan warna pisang agar tetap menarik dan tidak berubah warna menjadi kecoklatan. Oke, jadi di sini juga ada cara selanjutnya, yaitu penyusunan pisang yang rapi dalam pengering. Jadi, susunan irisan pisang dalam alat pengering juga mempengaruhi kecepatan dan efisiensi proses. Pastikan irisan pisang disusun secara rapi dan tidak tertumpuk ataupun bertumpuk agar panas dapat menyebar secara merata ke seluruh bagian. Jika pisang ditumpuk terlalu rapat, bagian bawah ataupun tengah irisan mungkin tidak menerima cukup panas, sehingga waktu pengeringan menjadi lebih lama. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu metode pengeringan yang paling efektif dalam mempertahankan kualitas gizi dan organoleptik pisang sale. Yang pertama di sini ada pengeringan dengan oven listrik, di mana oven listrik dapat mengontrol suhu untuk mengurangi kadar air secara efisien. Yang kedua, penggunaan solar dryer tertutup yang dapat memanfaatkan energi matahari dan sistem tertutup untuk menjaga kualitas. Yang ketiga, ada teknologi freeze drying yang menjaga kualitas premium dan pengeringan cepat pada suhu rendah. Yang keempat, ada pengeringan dengan hot air dryer yang dapat mempercepat proses pengeringan dengan aliran udara panas. Dan yang terakhir, ada kombinasi pra-pengeringan dan pengeringan mekanis yang dapat mengoptimalkan waktu dan efisiensi pengeringan. Selanjutnya, kita akan membahas metode pengeringan yang lebih ekonomis untuk memproduksi pisang sale dalam skala besar. Yang pertama, di sini kita menggunakan metode solar dryer. Metode solar dryer itu sendiri adalah salah satu metode yang sangat ekonomis untuk memproduksi pisang sale dalam skala besar. Metode ini biasanya menggunakan energi matahari sebagai sumber utama panas. Metode ini juga dirancang dengan sistem tertutup dengan ventilasi yang baik, dapat menjaga suhu sekitar 50-60 derajat Celcius. Metode ini biasanya menggunakan bahan transparan seperti plastik UV. Selanjutnya, kita menggunakan metode hot air dryer. Berbeda halnya dengan metode solar dryer yang menggunakan energi matahari sebagai sumber utama panas, hot air dryer ini menggunakan udara panas di mana nantinya akan dihembuskan ke ruangan pengering untuk mengurangi kadar air dari produk pisang sale itu sendiri. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari tujuan dan pembahasan yaitu yang pertama, efisiensi metode pengeringan. Pengeringan alami lebih ekonomis tetapi membutuhkan waktu lebih lama dan bergantung pada kondisi cuaca. Sementara itu, pengeringan buatan memungkinkan proses yang lebih cepat dan hasil yang konsisten meskipun memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi. Yang kedua, kualitas produk akhir. Pengeringan alami cenderung memberikan aroma khas yang lebih baik, tetapi warna hasil akhirnya sering kurang menarik. Sebaliknya, pengeringan buatan menghasilkan produk dengan warna lebih cerah dan tekstur yang lebih seragam. Yang ketiga, pengaruh suhu dan waktu pengeringan. Suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan nutrisi, sementara suhu rendah memerlukan waktu lebih lama sehingga meningkatkan risiko kontaminasi mikroba. Yang terakhir, ada rekomendasi metode optimal, di mana kombinasi metode seperti pengeringan awal dengan metode alami dan dilanjutkan dengan pengeringan buatan dapat menjadi solusi yang efisien untuk menghasilkan produk dengan kualitas optimal, waktu pengolahan yang lebih cepat, dan biaya yang relatif terjangkau. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.